Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Dipasma Kita dengan NRP 50252111139 akan mendemokan GraphCom yaitu mengenai Unity untuk membuat shadow graph di mana di sini saya membuat universe dalam bentuk bola. Nah, di sini jadi bola universe yang mana di sini bisa dilihat untuk tampilannya. Nah, di sini di dalamnya tuh partikelnya bergerak-gerak dan mungkin kelihatannya tuh lambat atau nge-lag ya untuk perputarannya. Nah, di sini dia tuh sambil berotasi, berputar di dalamnya. Yang mana di sini bisa kita atur untuk warna outer color dan inner colornya. Kita atur di sini, semisal kita ambil untuk outer colornya ini, yang tadi ya warna kuning, ini kan kuning. Nah, kita ubah. Nah, kita ubah, semisal warnanya adalah ungu. Kita ambil warna ungu. Oke, dan ini bisa. Nah, oke, itu ya, itu ungu. Nah, untuk yang inner colornya kita juga bisa ubah. Di sini yaitu semisal warnanya adalah biru, kita coba biru. Oke. Biru. Nah, jadi warna biru. Seperti itu. Nah, untuk shadow graph-nya bagaimana dan mungkin kita bisa melakukan prakteknya langsung. Di sini saya membuat project baru yang mana di sini sudah ada kita tambahkan di sini 3D object, bisa klik aja nih 3D object spare, kemudian kita membuat folder yang mana di foldernya ini folder spare itu ada nanti kita klik kanan lalu tambahkan shadow graph. Jadi create shadow graph dan di sini ada URP terus pilih lead shadow graph. Kemudian di sini juga klik kanan dari ini ya shader graph-nya itu untuk membuat material dan materialnya nanti set aja di game object-nya itu. Nah, kemudian di sini kita masuk ke sini. Yang mana di sini tampilannya itu awalnya itu baru ini. Sebentar. Nah, ini nanti tampilan awalnya itu. Nah, di sini kita akan mulai tambahkan ini dulu, kita buat ada outer color dan inner color dengan tipenya tuh color dan float untuk scroll speed, ada noise scale, kemudian nanti kita juga di sini perlu tambahkan adalah yang pertama itu kita klik kanan create node, kita bisa klik Fresnel effect. Nah, yang mana kita zoom dulu biar kelihatan. Nah, untuk Fresnel effect-nya ini kita perlu tambahkan di sini juga Fresnel effect dengan tipenya tuh float. Fresnel power. Oke. Terus kita drag aja, kemudian kita sambungkan ke power ini. Oke. Jadi kita nanti bisa atur ini. Jadi gunanya ini tuh kita bisa atur di luarnya tanpa kita perlu buka sini lagi ya. Buka apa shadernya. Jadi bisa ubah di luarnya, eksternalnya. Kemudian kita juga tambahkan di sini klik kanan, kita buat node baru yaitu adalah multiply, terus kita bisa samping sini, lalu ini dihubungkan untuk output dari Fresnel effect-nya ke A1 sebagai berikut. Kemudian kita bisa tambahkan di sini outer color-nya. Outer color-nya di sini kita tambahkan, kita sambungkan di sini di B. Oke. Oke, di sini untuk di sini yang untuk Fresnel power-nya juga diatur. Yang mana di sini dia itu adalah kita ubah nilai X-nya yaitu 6. Kemudian untuk yang outer ini kita ubah untuk
modenya yaitu HDR sebagai berikut. Oke, udah kan. Kemudian kita buat add. Oke, wait. Sini kita buat add. Create node, kita tambahkan add. Jadi node add ini nanti dia akan menghubungkan dari output yang multiply ke sini. Oke. Oke, kemudian yang output sini itu dihubungkan ke fragmentnya. Nah, untuk fragmentnya tadi mana? Oke. Oke, ini fragmentnya di sini. Ya, ini bisa dihubungkan di sini. Fragment itu sini, ini fragmentnya. Wait. Nah, ini geser dulu. Ini untuk yang 8-nya. Nice. Ya, udah ini. Kemudian kita lanjut ke bawahnya sini, kita buat node baru ya. Kita buat node baru untuk scroll speed-nya dan untuk outer color dan inner color-nya, yang mana di sini create node dulu kita buat, yaitu ada time. Oke, ini time. Sini time, kemudian nanti ada multiply lagi, multiply, dan ini kita perkecil saja sini, jadi time ini menghubungkan ke A1 ini. Kemudian di sini scroll speed-nya kita drag, lalu kita hubungkan ke B. Oke. Seperti ini. Ya. Kemudian kita buat ini node baru, yaitu tiling and offset-nya. Yang mana tiling dan offset-nya di sini. Dan kita hubungkan nih outputnya dengan offset ini. Oke. Kemudian di sini kita ubah untuk untuk scroll speed-nya ini kita juga perlu atur juga untuk nilainya ya. Nah, yang scroll speed ini nilainya itu adalah 0,003 saja. Oke. 0, jadi 0,003. Oke. Udah. Jadi kemudian di sini ini sudah terhubung time dengan ini. Kemudian ini selanjutnya kita bisa duplikat aja. Oke, duplikat. Nah, ini kita taruh di bawahnya. Nah, di bawahnya ini kita juga perlu menambahkan multiply. Nah, multiply di sini dan kita perkecil saja untuk multiply-nya di sini. Dan ini sini ini masuknya adalah sini A1 ya. Dan ini bukan dari sini, tapi output ini nanti dikaitkan ke sini. Jadi ini. Nah, kemudian yang sini itu ke multiply yang sini dulu. Nah, seperti ini. Dan ini nilainya 1 dan 1 untuk XY, dan ini nilainya adalah min 1. Itu nilainya min 1. Kemudian di sini kita perlu buat node baru, yaitu untuk noise-nya. Oke, untuk noise-nya ini. Dan untuk nilai noise-nya ini kita buat mungkin 0,2, nilainya 0,2.
Oh bukan, kita sudah buat ini. Ya ini hampir lupa dipakai. Untuk noise-nya di sini kita bisa 0,2 noise. Oke, jadi sudah. Nah, ini outputnya masuk ke sini, kemudian noise scale yang udah diatur nilainya langsung masuk sini. Oke. Jadi sudah 0,2 dan selanjutnya di sini kita duplikat saja ini. Kita duplikat, tapi ini masuknya sini. Nah, ini sudah. Kemudian di sini kita atur lagi, yaitu tambah note baru lagi. Kita tambahkan note baru. Nah, sini kita kasih note-nya itu yaitu adalah add. Oke. Baik, mungkin bisa kita mungkin pindah dulu. Kita pindah. Nah, agak jauh. Sini aja. Oke. Ini. Nah, yang untuk add-nya juga diduplikat. Kita perlu duplikat add-nya buat yang bawahnya juga. Dan setelah add, kita juga perlu tambahkan yaitu note baru. Oke, note baru yaitu power. Sini kita tambahkan. Nah, di sampingnya dan ini kita duplikat saja. Kemudian tambahkan baru multiply. Nah, di sini. Ini multiply-nya ini akan nyambung di sini ya. Jadi kita mulai sambung lagi dari sini, perbesar lagi. Sini kita sambung ke add-nya. Nah, kemudian sini juga disambung. Nah, oke. Sudah, nah ini kita atur 0,2 ini 0,2 oke 0,2 dan oh ya tadi di noise scale-nya ini ya itu 150. Nah, baru kelihatan nih noise-nya. 0,2 itu tidak 0,2 untuk di add-nya ini. Oke. Nah, 150 ya. Dan kemudian lanjut ke sampingnya ini yaitu ada power, kita hubungkan satu. Nah, ini bawahnya juga dihubungkan. Nah, ini kita beri nilai untuk yang ini 20 untuk noise-nya ya. Partikel yang gerak di innernya nanti. Kemudian ini kita hubungkan di sini. Ini kita hubungkan ini. Di multiply-nya dan satunya juga dihubungkan. Oke. Kemudian sini kita tambah satu multiply lagi dulu untuk nanti dihubungkan dengan yang satunya ini yaitu multiply. Nah, ini kita hubungkan.
Oke, sweet. Nah, ini inner colornya kita drag, terus kita tarik inner color. Oke, kemudian ini kita tarik. Nah, untuk kita hubungkan di sini. Yuk. Nah, jadi sudah terhubung ya. Nah, ini inner colornya. Sudah selesai. Kemudian lanjut ke sini sampingnya. Sini kita perlu buat note baru ya. Note baru yaitu ini note-nya untuk position atau dari rotasi pergerakannya. Yang mana di sini kita klik cari position. Oke. Nah, ini udah ada. Nah, position ini diduplikat, kita perlu 2. Oke. Kemudian nanti di sini tambahkan add. Kemudian di sini juga kita perlu tambahkan yaitu rotate. Nah, ini about axis. Nah, ini untuk rotasinya. Kita nanti pakai itu. Ini kita perkecil saja. Nah, kita perkecil saja di sini. Ini. Dan ini kita bisa hubungkan di sini. Kita mungkin perbesar dulu. Nah, ini dihubungkan dengan yang sini. Kemudian yang ini dihubungkan dengan yang rotasinya. Kemudian nanti yang rotasinya ini kita ubah nilainya, y-nya itu adalah 1, x dan z-nya itu 0, dan ini untuk rotasi itu adalah sumbunya, berdasarkan sumbunya y-nya 1, dan rotasinya itu adalah 90. Nah, ini kemudian dihubungkan ke sini. Oke. Seperti ini. Nah, biar rapi. Kemudian ini dihubungkan ke yang sudah dibuat ini. Not ini. Oke. Kita hubungkan not ini ke UV. Nah, dan ini kita agak dekatkan. Nah, bagian ini juga kita perlu duplikat. Nah, kita duplikat, kita geser. Karena kita juga perlu untuk atur yang bagian bawahnya ini. Nah, di sini kita agak lebih dekat. Nah, untuk yang bagian bawah ini, itu yang perlu kita ubah itu adalah ini sumbu aksisnya, yaitu x-nya itu nilainya 1, y-nya itu nilainya 0, kemudian z-nya itu nilai 1. Dan untuk rotasinya tetap 90 derajat. Dan kemudian di sini untuk sambungannya yaitu ini dihubungkan ke sini, ke timing yang ini. Bentar, terlalu kecil ya. Nah, ini dihubungkan ke sini. Oke. Nah, ini seperti itu. Oke. Jadi seperti ini untuk shadernya. Nah, ini sudah dibuat dan harusnya, oh ya, kita belum simpan. Kita simpan dulu. Setelah disimpan, ini kemudian kita ke scene ini. Ini sudah di draft dari tadi. Oke, kita bisa cek di wait. Oh, kita cek ini.
materialnya. Nah, di sini outer sama innernya tuh masih kosong ya, masih kita belum atur warnanya, masih hitam. Kita outer colornya atau outer line-nya itu misal kita warnanya tadi hijau, kita bisa buat hijau. Oke, ini hijau. Oke, nah ini kita bisa atur. Kemudian untuk warna ini inner colornya kita bisa ubah warna kuning misal. Nah, seperti itu. Oke, nah di dalamnya tuh dia akan bolanya ini akan berotasi, berputar-putar. Oke, nah seperti itu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.